So, mari kita saksikan bersama-sama MPL Arena. Mari tepuk tangannya. Let's go to the lane, Afdan. Oke, dan Hilda mid lane di tangan Okta. Apakah ini yang akhirnya menjadi jawaban ya? Karena dari tadi kita bilang Okta nih mainnya pasif, tapi dengan Hilda ya dia nggak bisa pasif sekarang. Ya justru kalau misalnya dia pakai Hilda dan dia masih pasif, wah ini petaka untuk mereka sih Nevin. Oh ya, waktunya pembuktian sih sebenarnya. Betul sekali, ini petaka untuk mereka dan itu dia. Dimana Okta bakal coba mengganggu sedikit pergerakan dari seorang GB. Dan tapi takutnya ini dia bisa menjadi first blood. Dan ketika Nino langsung melakukan rotasi, ini menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Dewa. Tandanya Nino akan dengan sangat sigap melakukan rotasi yang dia melepaskan laningnya. Oke, ya masih ada beberapa emblem yang bakal coba diprioritaskan juga dari seorang Okta. Tetap akan ada damage dari trailnya. Wah, kalau clear kayak gini agak cukup lama Nevin. Ini bakal lumayan berat juga kalau kita ngomongin ke arah clearing. Tapi dari Alter Ego ini bakal coba untuk diganggu Okta. Apalagi agresif langsung ke bagian belakang. Oke, Okta nggak peduli di mana Dreams berada. Bakal coba dihajar, dihantam karena dia ingin dapetin ke arah purple buff-nya. Mundur ke arah belakang dan berhasil. Berhasil. Ray berhasil mendapatkannya tapi Dream surprise dan Spirit of Alpha-nya ditahan maksimal untuk bisa mendapatkan first blood dari para pasukan dari tim Alter Ego. Di arah bottom lane, Ais akan menjadi point kill yang kedua kah? Tapi lihat, tanpa adanya point kill tambahan, mereka udah cukup membuat sosok seorang Mibi dapetin gold tambahan. Iya ya, nggak dapet kill nggak masalah karena itu tetap cuan banget, tetap untung banget bagi seorang Mibi dapetin platingan gold. Dan itu dia. Gangguan yang akan terus terjadi sekarang turtle-nya udah mulai dan ini bakal jadi game yang benar-benar agresif sih. Ya ini agresif sekali dan bahkan di depan sana Sorizo masih berada di level 3 menuju ke belakang dan KB baru level 4. Dan bakal berpasukan dari tim Alter Ego mereka mencoba mendapatkan seorang Sorizo. Satu retribution yang berhasil didapatkan oleh seorang Ray di last moment yang on point. Nino terperang di depan sana masih bersama dengan Okta, satu point kill tambahan. Lihat Alter Ego mereka benar-benar diejam-ejam dari segi jungle-nya. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini dia tak peduli siapapun di garis depan. Karena Nevin, setebal apapun selama masih ada Alpha is online, ini nggak masalah. Iya ya, berat banget buat Alter Ego. Bukan jadi awal yang bagus, terutama bagi seorang GB yang benar-benar jadi incaran utama. Dan Okta sejauh ini dia udah mulai membuktikan ya, permainan Hilda dia ini ganggu banget siapapun ke arah Ais. Ais gak ada flicker lagi, kali ini bakal coba dipasang terejam-ejam point killnya di tangan dari Maybe Nevin. Wah ini serem banget sih, Ais gak dikasih space. Baru 3 menit tapi kita udah ngeliat bagaimana Ais gak bisa ngedapetin apa yang dia pengen. 4 untuk sekarang levelnya baru tercapai, sedangkan Maybe udah ada di level yang kelima. Gap dari hero early game ya, yang terlihat jelas banget dengan adanya pemilihan dari Matilda dan juga Hilda. Ini membuat daya dobrak dari Dewa nggak ragu-ragu loh untuk tiba di early game. Yes, ini mengerikan sekali dan bahkan aku sempat bicara kan tadi kalau misalnya salah satu player internasional kita Kara itu bisa dapetin sekitar menit 2 atau 2,5, menit 3 Hunter Strike. Tapi ini menit 3 untuk Heist dengan 1 kali tumbang dan Baka Dreams. Sedikit miss dari Brody Han yang dimiliki. Dan tidak mendapatkan apapun sama sekali dengan seluruh source skill yang sudah keluar. Udah flicker loh, itu yang jadi satu masalah besarnya. Alter Ego berarti harus nahan sampai 2 menit selanjutnya kalau misalnya pengen memaksa ya adanya kombinasi flicker dan juga Bloody Hand. Tapi di sisi lain, ada pergerakan menuju ke area top lane dari Dewa. Mereka akan segera melakukan setup di area turtle. Wow, setup di arah turtle. Tapi nampaknya kali ini lihat, Nino sekalipun nggak bisa ngebadanin. Problem utamanya, siapa yang akan menjadi target utama kalau mereka melepaskan turtle? Karena tidak mungkin Alter Ego melepaskan turtle tanpa ada pertukaran. Oh, mereka mau trade ke bagian bottom lane sepertinya Masih dengan mau kehadiran dipaksa. Okta. Okta digigit begitu saja, maka dapat dijemput oleh seorang Mueza. Tapi nampaknya lihat, terejam-ejam dengan ada duality membuat para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan 1 point kill. Perbuatan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Alter Ego dan Ray di depan sana. Mencoba untuk mundur, Spirit of Alpha for defensif. Tidak jalan untuk pulang keluar di Spectre dan Ray terbakar. 1 point kill, apakah Ray mampu bertahan dan Ray versus everybody. Gak bisa bertahan lebih lama lagi walaupun sekalipun life steal-nya tinggi dengan War Axe. Iya itu dia move yang dinantikan sebenarnya dari Alter Ego. Mereka bisa maksimalin akhirnya teleportation-nya tapi ya mau nggak mau. Alter lihat bagian lo hilang dan Nino. Oh Nino, menjadi point kill kedua.
Dan di arah bottom lane mereka mendapatkan turret. Kalau dari segi point kill mereka memang untung mendapatkan sosok dari Ray ditukar dengan Nino. Tapi lihat, satu turret plus gold yang makin melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi dari anak-anak Dewa untuk di last match kali ini. Wah, ini gimana bro sejauh ini dari Alter Ego? Apa yang mereka lakukan bro? Agak kurang ngasih rem ya sebenarnya dari kedua belah tim. Tapi pertukaran barusan aku setuju emang diuntungkan sama teman-teman dari Dewa. Karena mereka mendapatkan objektif dari turret. Dan untuk tim fight 5 jangan lupa bahwa ini banyak banget loh yang bisa nge-cancel Franco. Yes. Jadi ini bakal jadi ancaman kalau seandainya bukan Iron Hook pembuka tim fightnya. Tapi langsung flicker Bloody Hunt. Oke, ada satu pergerakan juga ke area top lane kali ini. Sedikit surprise dari seorang trio. Tidak ada yang tertarik. Hampir ya. Ngebuat Alter Ego berarti harus lebih bersabar lagi. Tapi GB bagus banget dia manfaatin. Dan Jelly Boy! Wah. The Miracle Boy! Salah satu punggawa mantan Alter Ego jungle dengan point kill yang cukup banyak di MPL Indonesia. Wah biasa kita nge-casein Chelly Boy, sekarang Chelly Boy restreamin. Di Alter restreamin. Ego. Jelly Boy The Miracle Boy. Wah time flies beneran ya. Iya bener-bener. Perasaan waktu itu Jelly Boy masih baru juga sih di MPL. Iya. Kok sekarang udah jadi streamer aja ya? Waduh. Leo. Oh Leo Murphy. Leo Murphy. Wow. Salah satu roamer juga legendaris dari Alter Ego yang tidak bisa kita pungkiri. Zaman-zaman yang bersinar tuh Leo Murphy, Betul. Jelly Boy. Iya, iya. Diversion? Diversion di sana terlihat posisinya Muesa. Meanwhile Oktar tumbang begitu saja dengan ada Maybe. Sorry Zo belum bisa menahan badan termasuk kanan tim Alter Ego. Mereka tiba terbelah menjadi dua tapi GB masih bisa selamat. Tapi ingat, mereka masih punya power of retribution loh. Iya, masalahnya ini ada di area objektifnya sih. Apakah bisa diganggu? Karena dari seorang Ray jelas akan mendapatkan ke arah turtle-nya. Tidak ada kontes retribution yang bisa dilakukan. Dan itu satu pergerakan dari Dewa yang bagus ketika mereka memaksa GB ngebuka retribution. No problem lah kayaknya dengan combo point kill tadi sih. Iya. Masih oke, masih ditukarnya masih worth it dengan Sharing Retato. goldnya ada ya. Sharing goldnya masih ada. Terus mid lane-nya juga nggak pecah Nevin. Jadi nggak ada yang terlalu merugi ya sebenarnya dari momen tersebut. Tapi secara posisi sekarang Dewa United mereka masih dalam keunggulan untuk itemization dan juga secara ekonomi. Blind Spiral Malvanya kali ini membuat Dino terperang terpaksa bahkan hampir saja ditumbang begitu saja. Sorizo masuk terlalu dalam, dijemput dengan sangat baik bersama Muesa. Itu tadi blind loh, Iya ya. itu gerakan Gak ada tiba-tiba. info. Nggak ada info. Tapi masalahnya nih bottom lane-nya bebas dan bakal didorong oleh seorang GB. Dan itu dengan Dominus Ice yang sudah diamankan, makanya bakal berpengaruh. Oh, dan kali ini Okta pelatihan maciman yang mantap dari seorang Dreams membuat Okta tumbang dengan sangat instan minimal dari bottom lane dari Sorizo. Bakal coba untuk melakukan one by one situation terhadap seorang GB. Membuying time sedikit agar GB tidak terlalu jauh dari para pasukan tim Dewa. Dan pergerakan dari gold yang udah mulai terkejar Nevin. Ya, dan sebenarnya dari Dewa ini agak kesulitan untuk deliver damage nggak sih Prof? Ya kalau kita ngomongin kesulitan udah pasti sih ya. Karena untuk bisa ngerespon apa yang dilakukan dengan Bloody Hunt seperti tadi dengan jarak yang begitu jauh ya. Ya. Ini pasti bakal susah banget karena Hilda mid lane. Damage-nya akan sangat bergantung kepada Harit. Jadi mau nggak mau, maybe harus join team fight berlima. Kalau cuma Ray, kayaknya damage-nya nggak bakal cukup sih. Keren banget ya. Skin Alpha yang terbaru ya. Perjanjian keabadian. Ini nambahin skill juga ya. Kalau pro player ya. Kalau pro player nggak? Kalau orang-orang kayak saya tidak. Dan ya dengan permainan Dewa United yang udah masih tetap diunggulkan ya dari tadi untuk goldnya meskipun sekarang udah mulai tipis. Tapi mereka akan memberikan pressure yang sama. Apalagi Lordnya sudah mulai muncul untuk Lord pertama di game ini. Split push seperti ini agak kurang cukup baik kalau misalnya GB ini tidak ditemani oleh seorang Loi. Kenapa? Supaya abis clear minion, GB itu bisa langsung diteleport ke atas. Langsung bisa dikirim ke atas. Biar tetap bisa kontes ya. Iya, tetap bisa konten mancimannya mantap. Mereka berhasil mendapatkan Nokta. Terlalu lama spear off apa for nothing dari belakang sana. Nino bakal coba diajar dengan Maybe. Damage-nya masih belum cukup. Meanwhile terdapat salah para pasukan dari tim Alter Ego. Terperangkap dan duality. Duality yang tidak bisa dihentikan oleh para pasukan dari tim Dewa membuat tim Dewa kehilangan 3 pemainnya. Again and again.
duality dari seorang Hijume. Wow, 3 pemain hilang bermain di area yang sempit adalah kesukaan dari Loye dan ngebuat Hijume bisa ngedeliver damage yang begitu banyak. Lordnya bebas, Alter Ego akan punya sedikit keunggulan untuk mulai mengejar ketertinggalan dari turret-turret yang bisa diambil. Dan gak cuma itu, Dreams first itemnya dia Winter Crown. Iya. Tadi dia sempat di Dark Wave sebenarnya dan harusnya kena. Oke, tapi lihat di sana Redriff. What are you doing? Masuk terlalu dalam, Winter Crown juga tidak terlalu worth it di depan sana. Profesor KB. Masih cooldown bahkan harusnya. Iya. Masih terlalu jauh dari kata aktif barusan. Belum nyampe 1 menit juga. Dan sudah hilang seketika. Padahal momentum baru saja dipegang sama Dreams. Apalagi dengan focusing mark, damage-nya pun makin dalam lagi. Tapi sayangnya dengan team fight barusan, pick off barusan, itu membuat ya harusnya Altrigo akan menurunkan sedikit tempo permainan mereka. Oh ya, cukup disayangkan sih ya sebenarnya karena di momen ini mereka udah bisa dulu cukup flawless, ngelihat dari GB-nya bisa ngasih deliver damage, terus juga akhirnya ketangkep nih dari Sorizo-nya dengan skills-nya sendiri. Dan sekarang Alter Ego udah mulai bisa kembali dengan 5 pemain mereka. Lord juga berjalan dari bagian bottom lane, tapi target utama harusnya ke arah mid nih. Tapi mereka bingung sih Nevin tadi kalau menurut aku ya. Iya. Mereka bingung targetingnya. Mereka tuh harus ingat ya. Hijume ini mengerikan banget. Hijume harus ditutup. Kalaupun mereka tutup Heist, Ino sama Dream sama KB di depan dan masih ada Hijume, tetap tumbang juga. Iya. Hijume menurut aku duality-nya yang mengerikan. Oh, itu dia permainan Agak coba dari GB. dipasang KB di depan sana dan 1 poin kill gagal didapatkan. Mundur ke belakang dari Okta, habis saja dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Lihat Gold Wing-nya langsung dimiliki Alter Ego. Membayar utang dari 1.500 gold difference. Dan kali ini para pasukan dari tim Alter Ego, mereka standby on position dan hampir saja terkena kondisi surprise happy birthday. Nah, apakah dia bakal dipaksa lagi ya? Butuh tarikan pastinya dari seorang Dreams, tapi sayangnya Ray nggak connect tadi. Oh, mencari siapa Okta? Okta tidak boleh sembarangan bermain dari depan seperti itu. Karena satu kali tempelan duality-nya itu bakal merubah gameplay mereka. Tabrak gaming dari front to back itu nggak bakal worth it. Ya, apalagi Okta juga udah ke pick off sebanyak 4 kali. Secara item, ini Okta masih kurang banget untuk secara defensifnya. Betul, Ya, setuju. defensive magic terutama ya. Oke, Ray Spirit of Alpha for defensive. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Alter Ego, mereka jangan lupakan. Duality-nya harus dijaga dengan baik. Hijume tidak boleh dilepas dari sudut pandang seorang Dreams. Bahkan Winter Crown dan Bloody Hand untuk menutup ke arah jalan Hijume. Nggak apa-apa, masih worth it menurut gue, Profesor. Ya, apalagi Franco-nya sudah selesai ya dari Dreams dengan adanya fleeting time. Jadi kalau ada yang bilang Franco udah gigit, jangan percaya. Jangan percaya. bisa gigit lagi nanti. Cepet gigitnya ya. Cepet gigitnya ini mah. Dan ini mereka tarik ulur banget ya ketika dari Dewanya mau maju, Alter Ego-nya mundur dan sebaliknya akan terus terjadi. Karena lumayan mengerikan dengan movement yang dimiliki oleh Alter Ego, satu tarikan Dreams ini bisa nge-initiate team fight. Dan Merubah segalanya. satu gebukan atau satu inisiasi dari Ray juga, Spirit of Alpha, ini juga bisa nge-inisiasi team fight. Oke, tapi mereka melihat di mana Hijume berada. Target utama ke arah Grace, tapi lihat Hijume. Target utamanya dipukul mundur oleh seorang Sorizo. Dan Okta mencari di mana Heist berada. Hijume menjadi target utama. Karena jalan untuk flicker lagi. Hijume-nya berhasil selamat. Di belakang taman ada follow yang damage. Dua team fight yang berbeda. Di depan sana para pasukan dan tim Alter Ego malah memenangkan team fight. Okta Mau kemana? tadi sedikit kebingungan untuk bisa mendapatkan momentum dan bahkan Ray. Almost is never enough. Dan bahkan Heist berhasil menutup poin kill atas seorang Mueza. Wow, sempat jadi pertanyaan di otakku, kenapa Heist gak ikut follow up ke arah Ray? Tapi ternyata ada yang ditunggu di area top lane. 4 pemain hilang Alter Ego akan mendapatkan juga 1 buah inner turret. Dan dengan Ray yang sendirian, berarti Lordnya akan menjadi milik dari Alter Ego. Wah, Okta, Free ya. Okta tadi bingung loh, lihat gak? Iya. Okta sempat pukul ke arah Heist dulu. Padahal kalau menurut aku, kalau dia dari barengan sama Mueza pukul ke arah Hijume itu tumbang loh. Ya beda target ya. Beda target. Beda target dan ini dia yang mungkin memecah juga tim fight dari Alter Ego. Sehingga mereka mampu untuk memenangkan pertandingan barusan. Tim fight yang begitu ketat. Tapi bagus banget tim fight tadi. Bagus Pertukarannya banget. udah oke, tapi ya balik lagi. Karena memang kebingungan juga mungkin dari dewanya siapa yang harus dituju terlebih dahulu. Dan jangan lupakan bahwa Okta bukan tipikal hero range. Yes. Dia harus bermain dengan mode yang cukup dekat jaraknya. Plus Sehingga ya combat. mau nggak mau dia bakal beda nih bisa-bisa targetnya sama Mueza.
Ya, dan Hijumi yang nggak kesentuh juga jadi masalah ya. Karena berarti bakal ada follow up lanjutan kayak tadi yang bisa dilakukan checking ke area Bush. Karena sebentar lagi udah mulai memasuki waktunya mereka bakal mendorong Lordnya juga. Dan ini bakal coba untuk diusir. Dewa United Esports dipaksa menunggu untuk saat ini. Oke, ini udah mencium bau-bau tidak enak. Mencium bau-bau masuk ke dalam best turret. Apakah para pasukan dari tim Alter Ego akan memasang menuju ke game yang ketiga? Fokus dengan dualisinya. Gagal untuk mendapatkan satu pemanciuman yang mantap, tapi best turret terpecah belah di arah tengah. Dengan adanya satu super wave minion masih bergerak di arah bottom lane. GB pun masih belum bisa ditangkap macam-macam. Mantap! Fokus ke arah Okta. Dan bisa diselamatkan. Fokus menuju ke arah clear minion di arah mid lane. Berhasil dilakukan oleh para pasukan dari tim Dewa. Oke, bakal menunggu untuk ke arah wave ini selanjutnya. Masih menuju ke arah base turret lagi, tapi Nino sudah ada di bagian depan untuk tarik. Manciumannya mantap. Sorizo mencoba mencari di mana Hais berada dan GB. Terlalu sakit. Spiral over defensif. Minion udah mulai masuk tapi untuk sisa satu saja. Bayangkan kalau tadi masih ada 2 atau 3 wave minion di tengah dan bawah. Itu kasusnya berbeda, Nevin. Wah, tapi ini masih mau lagi sepertinya dari Alter Ego. Really? Mereka akan memaksa mendapatkan satu lagi. Kayaknya nggak bakal baik untuk mereka. Kenapa? Karena Claire dan Dewa United masih berdiri kokoh gagah menantang di depan sana. Masih ada base utama yang belum bisa disentuh oleh Alter Ego. Tapi ini bukan berarti Dewa bisa tenang. Mereka dalam posisi yang sangat berbahaya. Lane jauh mereka bakal jadi masalah. Diversion dari Loi juga bakal jadi masalah. Dan setiap tarikan dari Dreams, satu instant elimination. Ini akan ngebuat Dewa benar-benar kesulitan dari ada team fight. Ya, setelah team fight tadi sebenarnya Bloodihan udah ready lagi loh. Itu dampak dari fleeting time. Dan sekarang yang lebih mematikan lagi sebenarnya Dewa nggak punya ruang loh untuk menebak di bush mana Dreams berada. Sementara Hais dengan mudahnya bisa mengetahui di mana member Dewa. Benar. Dengan Dead Sonata. Oh Nino, terlalu dini Nino untuk membuka Glorious Pathway. Tidak boleh sembarangan. Kenapa? Walaupun memang sudah mereka mendapatkan 3 base. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada Nino, badan juga tidak akan bisa. Iya. GB bukan tipikal badan. Dreams, dia udah bakal fokus dengan Winter dan juga Bloodihan. Sedangkan belakangnya siapa yang jaga? Bener-bener. Bisa masuk semua begini, Nevin. Jadi bakal di-start cepet banget ya untuk ke arah Lordnya. Masih mau kontes kah untuk Okta. Dewa United? Okta menjadi pilihan utama. Anda lihat Spiral Papa. Fokus ke arah belakang. Sorizo terkini menuju ke arah Hijume. Tanpa ada follow dengan damage. Dreams masih bisa mundur ke arah belakang. Lihat Tino terlalu keras di depan sana. Tapi Game is coming. Mencoba untuk fokus menuju ke arah seorang Hijume. Dan kawan-kawan nampaknya gagal. Dan shutdown. Finally terjadi. Muesa berhasil mendapatkan para pasukan dari tim Dewa untuk menyelamatkan Maybe. Shutdown terjadi. 2 shutdown terpecah kali ini. 3 berbanding 2. Tapi untungnya Maybe masih terlalu sakit untuk bisa diamankan. Iya, dan mereka juga nggak bisa lanjutin ke arah Lordnya. Karena secara output damage, Gak ada. ini nggak ada Hais, nggak ada GB. Gak ada yang mukulin. Susah banget, tapi dari Dewa, mereka akhirnya punya sedikit nafas tambahan. Glorious Pathway dan seorang Nino. Oke, Glorious Pathway dan ternyata Purple Buff yang di tangan Hijume. Iya, menurunkan power dari Harit dengan purple buff ya. Karena kita tahu nanti cooldownnya akan sangat-sangat singkat sekali. Loncat-loncat kiri Dan kanan. itu akan mudah banget untuk Maybe dengan Chrono Dash-nya. Untuk sekarang jatuhnya Alter Ego hanya menurunkan power dari Dewa. Tapi jangan sampai Dewa mendapatkan kesempatan seperti tadi. Karena kalau tidak, ini Alter Ego bakal kegulung dengan mudahnya. Iya, ini Okta ya yang benar-benar harus aware banget. Jangan sampai dia tumbang sebagai sosok frontliner. Karena dia akan sangat dibutuhkan gitu untuk menguras source skills dari Alter Ego. Dan udah mulai lagi ke arah Lordnya. Setengah darah Dreams. Tadi mencoba untuk menarik dengan Iron Hook ya, tapi Okta udah mulai mendekat Tapi juga. Okta bagus banget sih tapi. Okta bagus banget, dia biarin Tiki kita makan damage-nya terlalu sakit. Burst damage tidak bisa dibendung, manciuman yang mantap berjuang seorang Ray. Double kill! Looking for triple kill dari satu seorang lain. Looking for Maniac, apakah menutup match kali ini dan bahkan hampir saja Maniac. Looking for wipe out, so Rizzo versus everybody. Can you do it? Dan ini bencana. Game 3 is well. Alter Ego menolak untuk ditumbangkan 2-0 dan game 3 akan menjadi jawaban untuk kedua belah tim. Mampukah mereka menutup minggu ini dengan manis? Alter Ego! Tidak semudah itu untuk menumbangkan Alter Ego. Kita akan dibawa dalam game yang ketiga sampai